paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Senin tanggal 28 September 2020 dengan acara 1. Penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021. 2. Penyampaian usul pemberhentian atas nama Didit Sri Kusjaya SHMH sebagai pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2019-2024. Ketiga, pembacaan rancangan surat keputusan DPRD tentang perubahan atas keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.4/7/DPRD/2019 tentang susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang berbahagia, agenda pertama kesempatan paripurna ini adalah penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau singkat RKUA RPPAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rancangan kebijakan umum anggaran serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2021 merupakan salah satu tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Keduanya saling terkait, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara merupakan pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan hasil rencana kerja prioritas daerah dari hasil Muslenbang. Rancangan KUA memuat tentang kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sedangkan rancangan PPAS memuat penentuan skala prioritas pembangunan daerah, penentuan skala prioritas program masing-masing urusan, dan penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program ataupun kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diberikan kesempatan kepada Saudara Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan sambutan dan penjelasan kepada DPRD terkait rancangan KUA tahun anggaran 2021 serta menyerahkan dokumen RKUA dan RPPAS tersebut dalam paripurna ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. KUA dan PPAS tahun 2021 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan daerah tahun keempat RPJM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 yang mengusung tema percepatan pemulihan ekonomi melalui pengembangan potensi daerah berbasis masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar. Beberapa prioritas pembangunan tersebut diakomodasi dalam kebijakan belanja dan rencana pendanaan perangkat daerah yang diantaranya adalah pengembangan pembangunan agropolitan, kemudian pembangunan bahari, kemudian pengembangan pariwisata, kemudian peningkatan ekonomi masyarakat, terus pembangunan pendidikan dan pembangunan kesehatan. KUA dan PPAS tahun 2021 juga telah mengakomodasi anggaran untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak COVID-19, seperti kegiatan pengembangan, penguatan, dan perlindungan usaha kecil, pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, peningkatan mutu pelayanan koperasi dan UKM, serta peningkatan kualitas kewirausahaan. Guna memenuhi kebutuhan belanja prioritas sebagaimana dimaksud, maka dalam rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 dialokasikan anggaran sebesar 2.638.773.000
Rp360.849, di mana pendapatan asli daerah ditetapkan sebesar Rp745.455.044.038, yang meliputi pendapatan pajak daerah sebesar Rp632,812.959. Hasil retribusi daerah sebesar Rp20.991.546. Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp5.500.000.000 dan lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp81.139.533. Sedangkan untuk pendapatan transfer bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp1.257.457.213.000, belum termasuk dana alokasi khusus atau DAP dan dana otonomi khusus sebesar Rp43 miliar. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp94.500.000. Sedangkan untuk belanja daerah telah disusun alokasi anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut. 1. Pengembangan pembangunan agropolitan dialokasikan sebesar Rp21.022.064.171. 2. Pembangunan bahari dialokasikan sebesar Rp24.913.515.145. Pengembangan pariwisata dialokasikan sebesar Rp6.781.872.030. Peningkatan ekonomi masyarakat dialokasikan sebesar Rp29.868.627.384. Pembangunan pendidikan dialokasikan sebesar Rp193.597.000. Saya ulangi, Rp193.597.872.400. Pembangunan kesehatan dialokasikan sebesar Rp180.220.881. Terima kasih kepada Saudara Wakil Gubernur atas sambutan dan penyerahan rancangan kebijakan umum anggaran PPAS tahun anggaran 2021 kepada kami. Selanjutnya, dengan mempedomani tata tertib DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 ini akan dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Badan Anggaran DPRD agar dapat mengkaji dan membahas secara detail dan mendalam substansi kebijakan dan prioritas perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2021 mendatang, serta diharapkan kepada tim anggaran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan yang rinci, fokus dan terukur dalam pembahasan nantinya bersama Badan Anggaran DPRD. Yang terhormat Wakil Gubernur, Wakil Ketua, anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia. Agenda selanjutnya adalah penyampaian usul pemberhentian
Saudara Didit Sri Musjaya SHMH sebagai pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2019-2020 untuk diketahui bersama bahwa pada tanggal 23 September 2020 yang lalu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020 berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah nomor 099-PL-KPT-1/4-KPT-KPU/KPT-9 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020 dengan memperhatikan amanat peraturan perundang-undangan yang dipertegas dengan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 160/4367/Kodda perihal penegasan tentang anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menjadi pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 serta pengaturan pelaksanaan kampanye yang dihadiri pejabat negara tanggal 21 September 2020 serta mempedomani peraturan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib. Dalam ketentuan pasal 45 ayat 2 huruf B dinyatakan bahwa pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena mengundurkan diri dari jabatannya. Selanjutnya dalam pasal 46 dinyatakan pula ayat 1 pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Ayat 2 pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna. Ayat ketiga pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diatur dalam tata tertib DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk menetapkan keputusan DPRD tentang usul pemberhentian pimpinan DPRD atas nama Didit Sri Musjaya SHMH perlu mendapatkan persetujuan dari anggota Dewan yang terhormat. Hadirin yang berbahagia, dalam rancangan paripurna ini juga akan dibacakan rancangan keputusan DPRD tentang perubahan atas keputusan DPRD nomor 188.4/7/DPRD/2019 tentang susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karenanya, saya persilakan Saudara Sekwan untuk membacakan rancangan keputusan DPRD dimaksud. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188/PIM DPRD/2020 tentang perubahan atas keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 7/DPRD/2019 tentang susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan tahun 2019-2024. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang perubahan atas keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 7/DPRD/2019 tentang susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan tahun 2019-2024. Kesatu, menetapkan perubahan susunan pimpinan dan keanggotaan pada fraksi partai golongan karya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pangkal Pinang pada tanggal 28 September 2020, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Ketua Hendra Pulu, Wakil Ketua Muhammad Amin, Wakil Ketua Amri Cahyadi.
Susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, fraksi Partai Golongan Karya. Sebelum perubahan, nomor nama jabatan: 1. Al-Ghafri Rahman ST Ketua, 2. Efredi Effendi Wakil Ketua, 3. H. Marsidi H. Satar SH Sekretaris, 4. Hendra Apollo ST MSI Anggota, 5. Heria Wandi SI Anggota, 6. Firman Sahlepi Anggota, 7. Yoga Nur Siwan AMD Anggota. Sesudah perubahan, nomor nama jabatan: 1. Heria Wandi SI Ketua, 2. Yoga Nur Siwan AMD Wakil Ketua, 3. H. Marsidi H. Satar SH Sekretaris, 4. Hendra Apollo ST MSI Anggota, 5. Al-Ghafri Rahman ST Anggota, 6. Firman Sahlepi Anggota, 7. Efredi Effendi Anggota. Ditetapkan di Pangkal Pinang pertanggal 28 September 2020 pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Wakil Ketua Hendra Apollo, Wakil Ketua Muhammad Amin, Wakil Ketua Amri Cahyadi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188/DPRD/2020 tentang usul pemberhentian pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Didit Sri Gus Jaya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang usul pemberhentian pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Didit Sri Gus Jaya. Ke-1, mengusulkan pemberhentian saudara Didit Sri Gus Jaya SH MH sebagai pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2019-2024. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pangkal Pinang pada tanggal 28 September 2020 pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Wakil Ketua Hendra Apollo, Wakil Ketua Muhammad Amin, Wakil Ketua Amri Cahyadi. Para anggota DPRD yang saya hormati, berikutnya untuk mendapatkan persetujuan dari kota yang terhormat, apakah sesuai keputusan yang dibacakan oleh Saudara Sekwarin dapat kami pimpinan tanda tangani? Setuju? Hadirin yang berbahagia, telah kita saksikan dan ikuti bersama rangkaian acara paripurna hari ini dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat paripurna hari ini, perkenankanlah kami pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita lakukan dan memberkati atas apa yang sedang kita upayakan. Amin amin ya rabbal alamin. Bunga cendana di pinggir jalan, mekar pagi harum baunya. Rapat paripurna telah kita selesaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna saya nyatakan ditutup.